Lolina, Eva Solta, Eva Solta. Halo guys, Bong saat ini sedang berada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Bong akan bersama-sama dengan teman-teman untuk menjemput jenazah dari almarhum Dr. Lambertus Afaratu atau yang kita panggil dengan Dr. Lam. Oke guys, ini Bong sudah on the way dan sudah sampai di pintu masuk Bandara Mati Lebat Lairi. Telah disiapkan oleh keluarga. Di sini ada Dr. Edwin Thomasowa, merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Tanimbar. Prosesi pemindahan jenazah dilakukan oleh teman-teman dari RSUD Dr. PP Magreti dan juga keluarga, sehingga yang lain diminta untuk tidak berada di dalam ruangan.
Nah guys, di depan kita ini ada Selo, anak bungsu dari Dokter Lam. Kemudian di samping Selo ada Prince, merupakan anak kedua dari Dokter Lam. Dan Cici Shin merupakan istri dari almarhum Dokter Lam. Sedangkan anak pertama sedang berada di Rusia. Kita sedang menunggu ya kedatangan dari Jessica. Oke guys, selanjutnya peti jenazah dibuka dan jenazah akan dipindahkan ke tempat yang telah disiapkan. Untuk proses ini kita tidak mengambilnya secara full ya. Kita sudah ada di hari kedua, yaitu malam penghiburan. Dan besok pagi adik Jessica, anak tertua dari Dokter Lam, akan tiba di Tanimbar, sehingga besok akan dilaksanakan pemakaman. Nah guys, di sini ada Jessica, anak tertua dari Dokter Lam, sudah tiba. Dan Cici
Cisin, istri dari Dr. Lam, tentu berat untuk melepas kepergian dari Dr. Lam, namun aku mau dikata inilah takdir dari Tuhan yang harus diterima. Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga hadir pada pelepasan Dr. Lam ya, untuk terakhir kalinya. Kemudian ada Koko Kiat, pemilik usaha dari Tanimbar Raya ya, dan juga para tamu undangan sudah lengkap ya. Almarhum meninggal dalam usia 55 tahun 8 bulan 11 hari, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Untuk selama-lamanya bukan hal yang mudah. Rasa kecewa, marah, dan tidak terima selalu jadi yang paling utama muncul sesaat setelah orang yang berharga untuk kita pergi menghadap Tuhan yang Maha Esa. Tapi pada akhirnya semua yang dilahirkan akan tetaplah tegar. Anggaplah kepergian almarhum adalah sebagai pengingat bahwa kita hanya manusia biasa yang juga akan menghadapi kematian. Jadi jalani hidup dengan keberanian dan ingatlah bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkenan atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Ada dalam ibadah pemakaman di saat ini. Adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Dialah yang menjadikan kita, dan almarhum Lambertus Avaratu menurut gambarnya dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Genggamlah tanganku yang indah, pimpinlah langkah, tapi yang akan melangkah dalam limpahan kasih-Mu. Genggamlah tanganku yang indah, pimpinlah langkah, kaki yang akan melangkah dalam limpahan.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini yang akan kita baca, kita dengar dan kita renungkan secara bersama dari Yohanes 14 ayat pertama sampai ke-4. Doa pembacaan akan disampaikan oleh penatua bertugas. Kami minta tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menuntun hati dan pikiran kami, agar ketika firman ini dibacakan, ketika firman ini didengarkan, dapat menjadi berkat untuk menuntun langkah kehidupan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bukan yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus. Air mata akan selalu membasahi pipi ketika kita mengenang almarhum Bapak Dr. Lambertus Aparatur yang biasanya kita sapa dokter. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal siapa itu Dokter Lam. Bukan hanya di kalangan keluarga aparatur, bukan hanya di kalangan para dokter, semua orang kesehatan, bukan hanya bagi orang yang ada di Somlaki, tapi semua orang yang ada di Kepulauan Tanimbar. Boleh dikatakan hari ini kita kehilangan. Kita akan tetap ingat, akan selalu cerita akan apa yang pernah Dokter Lam buat. Rintihan hati anakmu. Papa Lam, masihkah nanti aku memanggilmu lagi, Papa Lam? Ada sesuatunya yang menganga dan akan terus menganga di mulut hati anakmu ini. Papa Lam, berhari-hari bahkan sampai berbulan-bulan Papa rasakan sakit dalam waktu yang cukup panjang. Mengapa Bapak tak pernah mengeluh? Mengapa Bapak tak pernah ungkapkan rasa sakit pada siapapun? Kalau bukan pada kami, Cika, Selo, dan Selin, mengapa bukan untuk Mama saja? Papa Lam, aku tahu kau sosok lelaki pekerja keras. Ketika fajar mereka, kau bergegas bangun tanpa kenal lelah. Kau sambut hari baru dengan penuh semangat, hanya untuk mencari nafkah, memacu kami meraih masa depan, menggapai harapan dan cita-cita kami. Tapi mengapa? Semua yang kami rindukan, semua yang Papa dan Mama dambakan dari kami, mungkinkah masih kami sanggup menerimanya? Mungkinkah semua ini akan ada di Papa saja? Papa Lam, mengapa kau sia-siakan waktu indahmu bersama kami? Mengapa kau memilih jalanmu sendiri tanpa ada kompromi bersama kami? Jika percaya hari langit dan bumi, marilah kita semua tenang dan kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah kebukaan yang menimpa keluarga aparatur, kami datang bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan masih menjaga, melindungi semua kami yang ada sampai kami ada di saat ini. Kami datang bagi Tuhan dengan hati yang hancur, tapi kami mau bilang bagi Tuhan, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Walaupun kami harus menerima keputusan Tuhan dengan linangan air mata. Besar sektor
Unita Tabarias yang merasa kehilangan terhadap dipanggil pulang hambamu Bapak Dr. Lambertus Alvarado. Ada memberkati semua yang ada, bahkan kita semua yang merasa memiliki hubungan darah, kedekatan dengan hambamu, bahkan dengan keluarga besar Alvarado, kami serahkan semua. Selanjutnya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. PP Magreti untuk dilaksanakan pelepasan secara kedinasan dan langsung dibawa ke tempat pemakaman yang terakhir. Jenazah almarhum Dr. Lambertus Alvarado sementara dibawa ke RSUD Dr. PP Magreti dan dilaksanakan pelepasan secara kedinasan dan Nah guys, mobil ambulans sudah masuk dan ini ada teman-teman yang akan mengangkat peti jenazah dan selanjutnya akan dibawa ke tempat pemakaman untuk dimakamkan. Oke guys, ikuti terus. Kesempatan yang diberikan oleh kami keluarga besar Alvarado dan saya hormati Pak Sekda bersama para asisten dan keluarga besar Dinas Kesehatan dan keluarga Rumah Sakit Magreti. Sebagai orang percaya patutlah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas tuntunan kasih dan penyertanya maka almarhum telah bersama keluarga tertuntun hingga hari ini bisa kita bersua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar walaupun dalam keadaan kaku dan tak berdaya. Kami keluarga besar saat ini menyerahkan almarhum Dr. Lambertus Alvarado kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk melanjutkan acara pelepasan secara kedinasan. Bapak Ibu sedang bertemu, mohon perhatian. Bupati
upacara pelepasan jenazah almarhum Dr. Lambertus Saparatu Jumat 3 Maret 2023 dimulai. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kepulauan Tanimbar selaku Inspektur Upacara disilakan mengambil tempat. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara kejelasan pelepasan jenazah almarhum Dr. Lambertus Saparatu. Siap. Lanjutkan. Pembacaan daftar riwayat ini. Nama Dr. Lambertus Saparatu, NIM 1967 0617 200212 1003. Tempat tanggal lahir Saumati 17 Juli 1967. Pangkat golongan 2 pembina tingkat 1 4B. Jabatan dokter. Unit kerja RSUD Dr. PP Mangredi Saumati. Jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir sarjana. Agama Kristen Protestan. Alamat Saumati. Angka rumah 2. Riwayat pendidikan. Pendidikan formal SD Naskat Santa Tresia Abibab, lulus tahun 1981. SMP Negeri Saumati, lulus tahun 1984. SMA Santo Paulus Gambir, Jakarta Pusat, lulus tahun 1987. Universitas Kristen Indonesia, lulus tahun 1996. Angka 3. Riwayat pekerjaan. A. Diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil pada Puskesmas Wertaprian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan golongan ruang 3B. Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 813.3 data 27 tahun 2003 tanggal 10 April 2003. B. Diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada Puskesmas Lorulung, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan pangkat penata muda tingkat 1, golongan ruang tingkat 3B. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2004 berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 821.13/035/2004 tanggal 31 Mei 2004. C. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata golongan ruang 3C terhitung mulai tanggal 1 April 2005 berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 823.3/209/4/2005 tanggal 14 April 2005. D. Diberikan kenaikan pangkat menjadi penata tingkat 1 golongan ruang 3D terhitung mulai tanggal 1 April 2007 berdasarkan keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 823.3/334/2/2007 tanggal 24 April 2007. E. Diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Rumah Sakit Lapangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai surat perintah Bupati Maluku Tenggara Barat nomor 835-002-SPT-2010 tanggal 2 Februari 2010. F. Diberikan kenaikan pangkat menjadi pembina golongan ruang 4A terhitung mulai tanggal 1 April 2010 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 823.4/1743 tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010. G. Diberikan kenaikan pangkat menjadi pembina tingkat 1 golongan ruang 4B terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 823.4/922 tanggal 20 April 2020. A. Masa kerja 20 tahun 2 bulan. Keterangan keluarga. Almarhum adalah anak dari pasangan ayah Alexander Aparatu, ibu Amelia Tan. Almarhum meninggal seorang istri bernama Sin Tiang dan 3 orang anak, masing-masing Jessica P. Aparatu, kedua Prim C. A. Aparatu, dan yang ketiga Alexander Marcelo Aparatu. Keterangan lain-lain, almarhum meninggal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pukul 2:55 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta dalam usia 55 tahun 8 bulan 11 hari dikarenakan sakit.
Demikian daftar hidup almarhum Samlaki 3 Maret 2023 atas nama Bupati Kepulauan Tanimbar, Sekretaris Daerah, Serangus DRB Mojokerto MM, Pembina Ulama Muda, NIP 1973 0503 1992 03 1001. Pembacaan selesai. Bapak Ibu sedang pergaulan, selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh pihak RSUD. Keluarga besar RSUD Dr. PP Magreti Samlaki. Persembahan lagu dari keluarga besar RSUD Dr. PP Magreti Samlaki.
oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Jadi guys, pada saat ini Dr. Fuli selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia melepas atribut dari almarhum Dr. Lam. Kulihat foto dan video bersamamu yang tak lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua komunikasi yang bersama Kesediaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hari ini hanya rindu. Yang berikut ucapan semoga dari Saudara Dr. Pepe Saulagi. Aku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda, sulit ku menghapus kenangan. Yang berikut dengan kepada para dokter spesialis. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu.
Demikian penghormatan terakhir dan untayan kasih dari keluarga besar RSUD Dr. PP Magreti Somlaki. Selanjutnya diserahkan ke pihak gereja. Kita melanjutkan ibadah pemakaman ini. Kita melakukan lagu pujian. Lagu pujian Kidung Jemaat 418 pada ayatnya yang pertama, Batra yang dipandu Yesus. Tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Dengan keyakinan ini, marilah kita membawa jenazah almarhum Bapak kekasih Dr. Lambertus Afaratu ke tempat pemakamannya, dan kita serahkan almarhum ke dalam rahmat Allah. Kesempatan diberikan bagi keluarga untuk menatap wajah terakhir almarhum. Sesudah peti ditutup. Nah guys, selesai sudah acara pelepasan secara kedinasan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada almarhum Dr. Lam, sekaligus pelepasan atribut Ikatan Dokter Indonesia. Dengan demikian, maka kita akan segera menuju ke kuburan untuk pelaksanaan pemakaman. Seluruh pegawai dari Rumah Sakit Dr. PP Magreti, kemudian Dinas Kesehatan, Majelis Jemaat, GPM, serta masyarakat yang mengenal secara baik Dr. Lam turut serta ambil bagian dalam acara pelepasan secara kedinasan di RSUD Dr. PP Magreti dan akan berlanjut lagi di pemakaman. Dari sini kita bisa melihat bahwa begitu banyak warga masyarakat yang mencintai Dr. Lam. Tentu keluarga sangat kehilangan, tetapi kita berharap semoga kebaikan yang telah ditabur selama
bersiarah di dunia ini menjadi jalan bagi Dr. Lam untuk berada di sisi kanan Allah Bapa di surga. Oke guys, kita langsung on the way saja. Namun karena padat di depan RSUD Magreti sehingga kita masih stay di sini. Ya, ini udah jalan lagi dan tentu banyak sekali warga yang ikut serta dalam acara pemakaman di desa ini. Oke guys, ikuti terus ya. Kita udah tiba di kuburan Ilnyai dan ya kita sedang jalan masuk ya guys ya. Kita akan bersama-sama mengikuti acara pemakaman. Saudaraku yang dikasihi, dicintai dalam kasih Tuhan, kita akan melanjutkan pemakaman jenazah almarhum Bapak Dr. Lambertus Afarato di saat ini. 5. Pada ayatnya yang pertama dan yang kedua, harap akan Tuhan. Dia perlindungan dalam susahmu. Tuhan mengatasi tiap keluh. Ya Tuhan, tolongku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Dr. Lambertus Afarato. Peti jenazah dari almarhum Dr. Lam sudah diturunkan ke liang lahat dan peti pertama yang mengantarkan Dr. Lam dari Jakarta juga
dimasukkan ke dalam liang lahat. Harapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Dia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhum Lambertus Averato. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ibu dan saudara-saudara, kita ada dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. marilah kita terima janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadanya dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai Bapak Ibu. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena keturunan kasih dan penyertanya yang selalu dan senantiasa menyertai kita setiap. Maka di hari ini, di sore ini, kita bisa berkumpul bersama untuk melepas pesakan kita sekalian dengan almarhum Dr. Lambertus Averato. Terima kasih ini kami sampaikan kepada Ibu Pendeta bersama Majelis Jemaat Damai yang telah memimpin kita dalam doa pemakaman di rumah maupun di kuburan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang begitu antusias mendukung dan memberi dukungan bagi kami keluarga untuk melaksanakan pemakaman sore hari ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Kesehatan maupun ASN sekalian yang berada di Rumah Sakit Magriti. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kami yang tak terhingga bagi mereka sekalian. Sebagai manusia, patutlah kami tidak dapat membalas itu walaupun dengan kata, tetapi kami akan menaikkan itu ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya hak untuk memberikan jawaban terima kasih kepada yang telah memberikan dan menolong kami di sore hari ini. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Kapolres Kepulauan Tanimbar, juga kepada keluarga besar Komandan POM dan anggotanya, juga kepada kita sekalian yang hadir di sore hari ini. Juga yang paling terakhir kami sampaikan kepada penggalai-penggalai makam ini yang telah bersedia walaupun cuaca sangat tidak mendukung, tapi dengan begitu keras kerja mereka bisa terlaksana di sore hari ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Dr. Lambertus ini lahir sebenarnya di Arui Bab,
bukan di Somlaki, tapi tadi diketik di situ bahwa lahirnya di Somlaki. Satu-satunya dari keluarga kami yang lahir pada saat itu tidak ada dokter, tidak ada bidan di Arulbab, tetapi dengan pertolongan Tuhan dia bisa sampai pada hari ini baru berstatus terakhir dikukuhkan. Luar biasa. Dan Dr. Lambertus ini sebelum bekerja pada saat itu belum diangkat, tapi dia sudah melaksanakan tugasnya secara pribadi untuk melayani masyarakat yang mengalami penderitaan pada saat itu. Sampai pada akhirnya kabupaten terbentuk, baru dia diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Terima kasih kepada pemerintah yang melihat ini. Tetapi itulah sosok saudara kami yang punya antusias untuk mendukung dan melayani masyarakat di Pulau Tanimbar pada saat itu. Untuk itu, tak lupa tak banyak kita menyampaikan segala sesuatu, cuma kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sore hari ini. Walaupun meninggalkan begitu banyak kesibukan pribadi, tetapi dengan begitu mencintai akan jenazah jasad Dr. Lambertus ini, maka bisa hadir di sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang begitu antusias untuk mendukung pemakaman ini. Kami sebagai manusia dan punya keyakinan bahwa apa yang dibuat oleh saudara-saudara kami tidak dapat membalas itu, tetapi kami serahkan. Tuhanlah yang akan membalas jasa baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ratu Nur Itmo Dok Pedesan, terima kasih. Acara selanjutnya adalah peletakan krans bunga. Yang pertama oleh pemerintah daerah yang akan diletakkan oleh Bapak Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Iya, selatan. Iya, sudah. Nanti baru kita memainkan di video. Sangat. Selanjutnya oleh Ketua DPRD. Selanjutnya oleh Kepala Dinas Kesehatan. Selanjutnya oleh Direktur Rumah Sakit PP Mandiri. Selanjutnya oleh Ketua Majelis Umat GPM Damai. Selanjutnya atas nama keluarga besar Afaratu yang akan diletakkan oleh kakak terkasih Bapak Yosef Afaratu. Selanjutnya penghormatan terakhir dari istri dan anak-anak terkasih. Yang pertama, anak tertua, Ade Cika. Yang kedua, oleh Ade Salim. Selanjutnya oleh anak bungsu Ade Celong.
yang terakhir dari istri tercinta. Yang berakhirnya pemerintah dari istri tercinta, maka berakhirlah acara peletakan keran singa dan kita akan kembali ke rumah duka untuk melanjutkan ibadah syukur. Selamat sore dan shalom.